Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iis Nur Asiah SE MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang materi marker dan akuisisi yang beranggotakan saya sendiri Sumahendra Priyono selaku moderator, dan saudara Galih Tripistia pembaca materi pertama, dan saudara Hafid Saifuddin pembaca materi kedua, dan Isu Tiadi pembaca materi ketiga. Kepada saudara Galih Tripistia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Tripistia. Di sini saya sebagai pembaca materi pertama tentang merger dan akuisisi. Pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham, dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Akuisisi adalah pengambil alihan atau biasa disebut takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Di sini ada jenis-jenis merger dan akuisisi ya. Jenis-jenis merger dan akuisisi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga tender offer, yang keempat acquisition of asset. Kita membahas yang pertama dulu tentang merger. Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target frame dan bidding frame. Pada akhirnya, target frame akan menghilang dan menjadi bagian dari bidding frame. Yang kedua, di sini ada konsolidasi. Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua pihak menerima saham baru di perusahaan ini atau di perusahaan yang baru, biasa disebut perusahaan yang baru. Yang ketiga ada tender offer. Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target frame, dan disebut tender offer karena merupakan hostile atau biasa disebut takeover. Target frame akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak sekali tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding frame berhasil mengambil alih kontrol target frame. Yang terakhir ada acquisition of asset. Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target frame. Merger berdasarkan jenis dan perusahaannya. Ada horizontal merger, vertical merger, conglomerate merger, dan conglomerate merger. Di sini kita akan membahas tentang horizontal merger. Horizontal merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang bergabung. Dan vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan yang supplier atau customernya. Dan conglomerate merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetap dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya itu. Keuntungannya, perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama. Dan conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi resiko. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pembaca materi kedua, saudara Hafid Saifuddin. Dipersilahkan. Melakukan merger dan akuisisi. Yang satu, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang meningkatkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Yang kedua,
sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Yang ketiga, meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan menurunkan kewajiban keuangan. Yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemen atau kurangnya teknologi. Yang kelima, pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antara perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh, sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Kekurangan merger dan akuisisi. A. Kelebihan merger. Pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilan yang lain. B. Kekurangan merger. Dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi ada 4. Yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding frame, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding frame. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk mengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Yang keempat, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Kekurangan akuisisi ada 3. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3, sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Ketiga, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Istilah dalam bab ini. Yang pertama, EPS, earning per share, atau laba bersih atau jumlah saham beredar. Yang kedua, PER, price earning ratio, atau harga saham atau EPS yang tadi. Yang ketiga, MPR, market price ratio atau bidding frame. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 8.
Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami harap diskusi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.